Pernahkah kalian berpikir, jika cinta dan kekayaan diletakkan di hadapan Anda, apa yang akan Anda pilih? Dalam cerita yang akan saya sampaikan hari ini, tokoh utamanya harus menghadapi keputusan seperti itu. Putri Nina dari Arab Saudi lahir di keluarga yang sangat kaya. Ayahnya adalah seorang taipan minyak terkenal di Arab Saudi, dengan kekayaan keluarga yang mencapai puluhan triliun rupiah. Ia menjalani kehidupan yang nyaman sejak kecil, bepergian dengan mobil mewah, makanan, pakaian, dan barang-barang yang digunakannya semuanya adalah produk kelas atas. Meskipun Nina tumbuh di negara Arab, ia menerima pendidikan Barat sejak kecil, memiliki pemikiran yang terbuka dan modern, tidak terikat oleh budaya tradisional sedikit pun. Saat dewasa, Nina dipenuhi rasa ingin tahu tentang dunia luar. Ia ingin menjelajahi dunia sendiri dan merasakan budaya yang berbeda. Oleh karena itu, setelah lulus dari universitas, ia memilih untuk melanjutkan studi ke Inggris untuk gelar master di bidang hubungan internasional dan studi budaya. Aku bosan dengan kehidupan yang terkurung di sangkar emas, katanya kepada teman dekatnya. Yang aku inginkan adalah kebebasan dan cinta sejati, bukan kehidupan yang diatur oleh keluarga. Selama studinya di Inggris, Nina bertemu dengan Budi, seorang mahasiswa pertukaran dari Indonesia. Latar belakang keluarga Budi sangat biasa. Ia harus bergantung pada beasiswa dan kerja paruh waktu untuk menyelesaikan studinya di Inggris. Keduanya jatuh cinta pada pandangan pertama dan tak lama kemudian tenggelam dalam lautan cinta. Budi sama sekali tidak mengetahui identitas asli Nina. Ia mengira Nina hanyalah seorang mahasiswa pertukaran Arab biasa. Sementara itu, Nina senang bisa menyembunyikan identitasnya, karena akhirnya ia bisa merasakan cinta murni yang tidak terikat oleh kekayaan dan status. Tahukah kamu? Saat aku bersamamu, aku merasa seperti orang biasa. Perasaan ini benar-benar menyenangkan, Nina sering berkata seperti itu kepada Budi. Setelah berpacaran selama setahun, studi Budi pun berakhir. Ia harus kembali bekerja di Indonesia. Pada saat itu, Nina membuat keputusan yang mengejutkan. Ia rela meninggalkan segalanya dari keluarganya untuk mengikuti Budi dan hidup di Indonesia. Apa? Kamu gila? Tanya teman dekat Nina dengan kaget. Kamu akan meninggalkan kehidupan dan kekayaan di Saudi demi seorang pria Indonesia? Tahukah kamu bagaimana Indonesia itu? Di sana tidak ada standar hidup seperti kita. Tentu saja, di mata banyak orang kaya Arab, Indonesia hanyalah salah satu negara di Asia Tenggara dengan tingkat ekonomi yang lebih rendah daripada negara-negara kaya minyak. Mereka merasa bahwa orang Indonesia pada umumnya memiliki standar hidup yang rendah, tinggal di apartemen atau rumah yang tidak besar, bepergian dengan bus umum dan kereta komuter yang padat, tidak memiliki pelayan untuk mengurus mereka, dan tidak memiliki perilaku konsumsi yang mewah. Tapi Nina tidak berpikir begitu. Selama belajar di Inggris, ia telah belajar banyak tentang situasi sebenarnya di Indonesia melalui Budi. Meskipun Indonesia tidak memiliki kekayaan minyak seperti negara Arab, industri otomotif dan elektroniknya adalah basis produksi penting di dunia. Banyak perusahaan besar memainkan peran penting dalam rantai pasokan global, Nina menjelaskan kepada teman dekatnya. Dan yang penting, tingkat medis dan pendidikan di Indonesia berkualitas, pariwisatanya juga luar biasa. Kualitas hidupnya sebenarnya sangat baik. Pada kenyataannya, meskipun PDB per kapita Indonesia tidak dapat dibandingkan dengan Arab Saudi, Indonesia tetap merupakan salah satu ekonomi terbesar di kawasan. Yang lebih penting, masyarakat Indonesia sangat ramah dan bersahabat, orang-orangnya murah senyum, yang merupakan sesuatu yang sangat dirindukan oleh Nina. Tanpa menghiraukan pertentangan dari keluarga dan teman-temannya, Nina dengan tegas memutuskan untuk mengikuti Budi ke Indonesia. Ia memberitahu keluarganya bahwa ia hanya akan berlibur ke Indonesia untuk sementara waktu, tetapi sebenarnya, ia telah memutuskan untuk menetap di sana. Saat baru tiba di Jakarta, Nina mengalami gegar budaya yang cukup signifikan. Meskipun Jakarta modern dan penuh warna, kota ini tidak memiliki kemewahan dan kemegahan seperti Dubai, dan tidak ada kemewahan yang biasa ia lihat di rumahnya. Tempat tinggal di Jakarta pada umumnya berukuran kompak, musim kemarau terasa panas dan lembab, dan lalu lintasnya macet.
Ritme kehidupan orang Jakarta juga cepat. Semua orang sibuk dengan pekerjaan mereka masing-masing. Ya Tuhan. Pasar malam di sini sangat ramai. Makanannya enak sekali. Saat pertama kali Nina pergi ke pasar malam di Jakarta, ia sangat terpikat oleh pemandangan yang memanjakan mata dan suasana yang penuh energi. Nasi goreng ini terlalu enak. Lebih lezat dari makanan mewah manapun yang pernah aku makan di Saudi. Nina menyantap jajanan kaki lima Indonesia yang sederhana, namun merasakan kepuasan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Setelah lulus, Budi mendapatkan pekerjaan di sebuah perusahaan teknologi otomotif di Indonesia. Gajinya bagus, tetapi bagi Nina yang terbiasa dengan kehidupan mewah, gaya hidup kelas menengah ini masih terasa cukup terbatas. Namun, Nina tidak peduli. Ia bahkan mulai belajar melakukan pekerjaan rumah tangga, memasak masakan Indonesia, dan merasakan kehidupan orang biasa. Memasak sendiri memberikan perasaan pencapaian seperti ini. Saat pertama kali Nina berhasil membuat sate ayam, ia sangat gembira hingga melompat-lompat di dapur. Sementara itu, keluarga Nina mulai khawatir. Mereka sudah beberapa waktu tidak bisa menghubunginya. Mereka hanya tahu ia berada di Indonesia, tetapi tidak tahu apa yang sedang ia lakukan. Abdullah, ayah Nina, adalah seorang pengusaha Arab tradisional yang sangat menjunjung tinggi kehormatan keluarga dan sangat khawatir dengan hilangnya putrinya. Bagaimana bisa putriku tinggal sendirian di negara asing? Itu terlalu berbahaya, kata Abdullah kepada istrinya. Dan apa bagusnya Indonesia? Panas. Macet. Kehidupan seperti apa yang akan ia jalani di sana? Dalam persepsi Abdullah, Indonesia hanyalah negara berkembang, bahkan tidak sebanding dengan satu provinsi di Arab Saudi. Ia tidak bisa membayangkan bagaimana putrinya yang seorang putri bisa hidup di tempat seperti itu. Namun pada kenyataannya, tingkat perkembangan ekonomi Indonesia jauh melampaui imajinasi Abdullah. Indonesia adalah basis produksi otomotif dan komponen elektronik penting di dunia. Tingkat perkembangan industrinya memimpin di kawasan. Jalan-jalan di Jakarta dipenuhi gedung-gedung pencakar langit, transportasi publiknya beragam, dan kehidupan malamnya penuh warna. Yang lebih penting, masyarakat Indonesia sangat bebas dan terbuka, hubungan antar manusia jauh lebih ramah. Di Indonesia, Nina merasakan kebebasan dan rasa hormat yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah ia alami di keluarganya yang kaya di Arab Saudi, di Indonesia. Tidak ada yang membatasi kebebasanku hanya karena aku seorang perempuan. Tidak ada yang memandangku aneh hanya karena aku orang Arab. Nina sering berkata seperti itu pada Budi. Aku menemukan diriku yang sebenarnya di sini. Namun, masa-masa indah itu tidak berlangsung lama. Ayah Nina akhirnya berhasil melacak keberadaan putrinya melalui berbagai cara dan juga mengetahui tentang Budi. Ketika Abdullah tahu bahwa putri kesayangannya tinggal bersama seorang pria Indonesia biasa, ia marah besar. Konyol sekali. Bagaimana bisa putriku tinggal dengan pemuda miskin itu? Abdullah sangat marah hingga tidak bisa mengendalikan diri. Aku harus membawanya kembali, agar ia mengerti status dan tanggung jawabnya. Maka, Abdullah dan istrinya segera menyewa jet pribadi dan terbang langsung ke Jakarta. Mereka datang bersama pengawal dan pengacara, siap melakukan segala cara untuk membawa putri mereka kembali ke Arab Saudi. Ketika Nina mengetahui bahwa orang tuanya akan datang ke Indonesia untuk membawanya pulang, ia merasa cemas sekaligus teguh. Ia berdiskusi panjang dengan Budi dan akhirnya memutuskan untuk menghadapi badai dari keluarganya ini. Cepat atau lambat mereka harus tahu. Daripada melarikan diri, lebih baik kita hadapi secara langsung. Nina menggenggam tangan Budi dan berkata, "Jangan khawatir, apapun yang terjadi, aku akan bersamamu." Meskipun Budi khawatir, ia mengerti bahwa ini adalah sesuatu yang harus dihadapi. Keluargamu pasti akan meremehkanku, tapi aku akan membuktikan kepada mereka. Meskipun aku tidak sekaya itu, aku akan berusaha sekuat tenaga untuk membuatmu bahagia. Akhirnya, pada suatu pagi di akhir pekan, Abdullah dan rombongannya tiba di Jakarta. Mereka menginap di suite penthouse hotel paling mewah di Jakarta, lalu segera menghubungi Nina, "Ayah, Ibu,
Aku akan menjemput kalian bersama Budi. Tapi kalian harus berjanji tidak akan memaksaku pulang, kata Nina dengan tegas di telepon. Meskipun Abdullah tidak senang, ia menyetujui permintaan putrinya. Mereka sepakat bertemu di restoran hotel. Pada hari pertemuan, Nina berdandan dengan indah. Budi juga mengenakan setelan paling formal yang ia miliki. Keduanya bergandengan tangan memasuki lobi hotel, dan bertemu dengan Abdullah dan istrinya yang berwibawa, bersama dengan beberapa pengawal. Sayangku, tahukah kamu betapa ayah dan ibu mengkhawatirkanmu? Fatma, ibu Nina, begitu melihat putrinya, langsung memeluknya erat, air matanya tak henti mengalir. Mengapa kamu melakukan ini, pergi tanpa kabar? Ayah dan ibu hampir mengira telah kehilanganmu. Sementara itu, Abdullah menatap Budi dengan wajah masam, mengamati pria yang telah membawa putrinya kabur. Di matanya, setelan yang dikenakan Budi jelas bukan merek desainer, jam tangan di pergelangan tangannya juga sangat biasa. Sekilas pandang, ia tahu Budi adalah orang biasa. Jadi, kamu pria yang membuat putriku rela meninggalkan segalanya? Tanya Abdullah dengan dingin dalam bahasa Inggris. Budi menarik napas dalam-dalam dan menjawab dengan lancar dalam bahasa Inggris, "Benar, Tuan. Saya mencintai putri Anda, dan akan menggunakan seluruh hidup saya untuk menjaganya." Hah? Kamu tahu siapa putriku? Kamu tahu apa yang telah ia tinggalkan? Nada suara Abdullah penuh dengan penghinaan. Ia adalah seorang putri dari Arab Saudi, memiliki kekayaan puluhan triliun. Dan apa yang bisa kamu berikan padanya? Sebuah apartemen sempit dan kehidupan yang sulit. Budi terdiam sejenak. Ia benar-benar tidak tahu bahwa Nina memiliki identitas dan latar belakang keluarga yang begitu tinggi. Nina tidak pernah membicarakan latar belakangnya, hanya mengatakan bahwa keluarganya berbisnis dan cukup kaya. Melihat itu, Nina segera melangkah maju untuk membela Budi. "Ayah, aku mencintai Budi karena ketulusan dan kemampuannya, bukan karena harta atau jabatan. Selama di Indonesia, aku sangat bahagia, lebih bahagia daripada saat berada di istana di Saudi." Abdullah tertawa sinis. "Bahagia? Di negara berkembang? Kebahagiaan apa yang bisa kamu dapatkan?" Nina tidak mau mengalah. Ayah memiliki kesalahpahaman besar tentang Indonesia. Indonesia tidak terbelakang. Ia adalah pusat ASEAN, industri otomotif dan elektroniknya maju, sistem kesehatannya terkenal, standar hidup masyarakatnya baik. Orang-orang di sini hangat dan ramah, masyarakatnya bebas dan terbuka. Aku menemukan jati diri dan kebebasan sejatiku di sini. Pekerjaannya. Apa itu? Berapa banyak uang yang dihasilkannya? Tanya Abdullah acuh tak acuh. Nina tidak bisa menahan diri untuk tidak menjelaskan. "Ayah, mungkin ayah kurang mengerti. Industri otomotif Indonesia adalah basis produksi penting di tingkat global. Perusahaan tempat Budi bekerja adalah salah satu pemimpin dalam teknologi kendaraan listrik di kawasan. Proyek penelitian dan pengembangan yang ia pimpin bernilai sangat besar." Budi menambahkan dengan rendah hati, "Komponen dan teknologi dari perusahaan kami digunakan di berbagai merek mobil terkenal di seluruh dunia, bahkan di mobil mewah yang ayah gunakan." Pada kenyataannya, Indonesia dikenal sebagai salah satu pusat otomotif Asia. Abdullah setengah percaya setengah tidak. Ia mengeluarkan kunci mobilnya. "Kamu mau bilang di dalam sini juga ada teknologi dari perusahaan kalian?" "Benar, Tuan. Tidak hanya itu, sistem generasi berikutnya yang sedang kami kembangkan akan meningkatkan efisiensi kendaraan listrik di masa depan secara signifikan, sementara konsumsi energinya akan menurun." Mata Budi bersinar dengan semangat dan kebanggaan pada teknologi. Fatma bertanya dengan rasa ingin tahu, "Lalu bagaimana dengan penghasilanmu? Bisakah kamu menghidupi putriku?" Budi berkata jujur, "Gaji saya di Indonesia tergolong dalam tingkat pendapatan tinggi. Meskipun tidak bisa dibandingkan dengan taipan minyak Saudi, itu cukup untuk membuat kami hidup nyaman, dan saya juga mendapatkan saham perusahaan yang memiliki potensi pertumbuhan besar di masa depan." Ketika Abdullah mendengar ini, ekspresinya sedikit melunak, tetapi masih belum terlalu puas. Kedengarannya bagus,
Tapi putriku terbiasa dengan kemewahan sejak kecil, tinggal di rumah besar, menggunakan barang-barang bermerek. Bisakah kamu memberinya kehidupan seperti itu? Ayah, jika tidak keberatan, silakan kunjungi perusahaan saya dan lihat apartemen kami. Dengan begitu, ayah akan lebih memahami kehidupan dan pekerjaan kami di Indonesia, usul Budi. Abdullah berpikir sejenak dan akhirnya mengangguk setuju. Keesokan harinya, Budi mengatur kunjungan ke perusahaan dan rumahnya. Ketika keluarga Abdullah memasuki pusat penelitian dan pengembangan perusahaan tempat Budi bekerja, mereka benar-benar terpana. Pusat penelitian yang modern dan luas, laboratorium dan lini produksi prototipe yang canggih, para staf penelitian dan pengembangan yang sibuk dan berdedikasi, di mana-mana terpancar aura teknologi tinggi. Wakil direktur perusahaan menyambut mereka secara pribadi dan menjelaskan pentingnya peran Budi kepada Abdullah. Bapak Budi adalah salah satu insinyur riset dan pengembangan terbaik kami. Desain sistem penggerak generasi sebelumnya yang ia pimpin telah menghasilkan keuntungan lebih dari triliunan rupiah bagi perusahaan. Saat ini, ia memimpin tim untuk meneliti dan mengembangkan produk generasi berikutnya, yang sangat penting bagi masa depan perusahaan kami. Abdullah mendengarkan dengan mulut ternganga. Ia tidak menyangka menantunya memiliki posisi dan pengaruh sebesar ini di perusahaan. Faktanya, lanjut Wakil Direktur, karya penelitian Bapak Budi telah diajukan untuk beberapa paten internasional. Ia adalah seorang jenius yang diakui di bidang kami. Kami sangat menghargai bakat dan dedikasinya. Selama kunjungan ke laboratorium, Budi menjelaskan secara rinci kepada mertuanya tentang pentingnya teknologi kendaraan listrik dan tren perkembangannya di masa depan. Pengetahuan profesional dan sikap antusiasnya membuat Abdullah mau tidak mau memandang pemuda ini dengan cara baru. Tahukah Anda, tanpa teknologi ini, mobil yang hemat energi dan ramah lingkungan tidak akan mungkin ada. Posisi Indonesia sebagai basis produksi otomotif sama seperti posisi Arab Saudi di bidang minyak, sangat penting di tingkat regional. Abdullah merenung. Sebagai taipan minyak, ia tahu betul pentingnya energi bagi ekonomi global. Ia tidak menyangka negara yang pernah ia remehkan memiliki kemampuan teknologi yang begitu maju. Setelah kunjungan selesai, Budi mengundang mertuanya ke apartemennya bersama Nina. Mereka tinggal di sebuah apartemen kelas menengah ke atas di pusat Jakarta. Meskipun unitnya tidak besar, interiornya didekorasi dengan hangat dan nyaman. Pemandangan dari jendela juga indah. Ini rumah kalian? Fatma memandang apartemen yang luasnya kurang dari 100 meter persegi itu dengan heran. Iya, Bu, jawab Nina sambil tersenyum. Meskipun di sini tidak besar, tapi semuanya lengkap, dan akses transportasinya mudah dengan kereta komuter. Fasilitas di sekitarnya juga lengkap. Yang terpenting, ini adalah rumah kami berdua, penuh dengan cinta dan kehangatan. Budi mengajak mertuanya berkeliling apartemen. Mereka melihat ruang tamu yang ditata sendiri oleh Nina. Di dinding tergantung foto-foto perjalanan mereka berdua di Indonesia. Di dapur, tertempel resep-resep masakan Indonesia yang Nina pelajari. Di ruang kerja, penuh dengan buku-buku teknik dan sastra. Sekarang Nina juga mengajar bahasa Arab di sebuah lembaga bahasa. Kata Budi dengan bangga. Ia sangat disukai oleh murid-muridnya, dan ia bilang itu membuatnya merasa berhasil. Nina menambahkan, "Iya, ini pertama kalinya aku merasakan sensasi menghasilkan uang dengan kemampuanku sendiri. Kepuasan seperti itu tidak bisa dibeli dengan uang." Saat makan malam, Nina dan Budi bekerja sama di dapur, menyiapkan hidangan khas Indonesia dan beberapa hidangan Arab yang dimodifikasi. Abdullah dan Fatma terkejut menemukan bahwa putri mereka tidak hanya belajar memasak, tetapi juga sangat lezat. "Ibu tidak pernah tahu kamu bisa memasak," kata Fatma dengan haru. "Di rumah, bahkan pakaianmu sendiri tidak pernah kamu lipat." Nina tersenyum. "Orang bisa berubah, Bu. Di Indonesia, aku belajar banyak hal yang belum pernah aku lakukan sebelumnya. Itu membuatku merasa lebih utuh." Setelah makan, Budi mengusulkan untuk mengajak mertuanya berjalan-jalan di pasar malam terdekat. Pasar malam di Jakarta sangat ramai, dengan berbagai macam makanan, permainan,
dan barang dagangan. Abdullah dan Fatma belum pernah merasakan kehidupan pasar yang begitu merakyat. Awalnya mereka sedikit canggung, tetapi tak lama kemudian mereka terbawa oleh suasana yang menyenangkan. Minuman yang disebut es teler ini benar-benar istimewa, kata Fatma dengan heran setelah mencicipinya. Camilan ini namanya sate ayam, makanan khas Indonesia. Nina memperkenalkan kepada orang tuanya. Pertama kali aku mencobanya, aku langsung jatuh cinta. Di tengah keramaian pasar malam, Abdullah memperhatikan interaksi antara putrinya dan Budi. Mereka saling menatap dan tersenyum, mata mereka penuh cinta. Budi dengan penuh perhatian membawakan barang-barang untuk Nina, sementara Nina menyeka keringat di dahi Budi. Cinta yang spontan dan tulus, seperti ini adalah sesuatu yang tidak bisa dibeli oleh kekayaan apapun. Kembali ke apartemen, Abdullah dan Fatma duduk di ruang tamu, memandangi pasangan muda yang lelah namun bahagia itu. Pikiran di benak mereka mulai berubah. Nak, Abdullah akhirnya angkat bicara. 2 hari ini, ayah telah melihat banyak hal. Harus ayah akui. Awalnya ayah sangat berprasangka terhadap Indonesia dan Budi. Ayah pikir Indonesia adalah tempat yang terbelakang dan Budi hanyalah orang biasa. Tapi sekarang, ayah mengerti. Ayah salah. Nina menatap ayahnya dengan heran, tidak menyangka ayahnya akan mengakui kesalahannya. Abdullah melanjutkan. Industri di Indonesia benar-benar maju, standar hidup masyarakatnya juga baik. Meskipun di sini tidak ada kekayaan minyak seperti Saudi, tapi teknologi dan sumber daya manusianya adalah aset sebenarnya negara ini. Budi adalah pemuda yang hebat, berbakat, dan mampu. Yang terpenting, ia tulus mencintaimu. Fatma juga mengangguk setuju. Ibu melihat kalian berdua bersama, dan ibu tahu kamu telah menemukan cinta sejati. Meskipun sebagai seorang ibu masih ingin kamu pulang, tapi ibu lebih ingin kamu bahagia. Nina memeluk orang tuanya dengan gembira. Terima kasih sudah mengerti. Aku benar-benar mencintai Budi, dan aku juga sangat menyukai kehidupan di Indonesia. Meskipun di sini tidak sekaya Saudi, tapi kualitas hidup masyarakatnya tinggi, masyarakatnya bebas dan ramah, terutama sangat ramah terhadap perempuan. Abdullah berpikir sejenak, lalu berkata kepada Budi dengan serius, anak muda, putriku telah memilihmu, meninggalkan segalanya dari keluarganya, kamu harus membuktikan padaku bahwa pilihannya sepadan. Budi menjawab dengan tegas, Tuan, saya akan menggunakan seluruh hidup saya untuk membuktikan hal ini. Saya tidak hanya akan sukses dalam karir, tetapi juga akan menggunakan hati dan tindakan saya untuk membuat Nina merasa bahagia setiap hari. Abdullah mengangguk puas, lalu mengucapkan keputusan yang mengejutkan semua orang. Nina adalah putriku. Dimanapun ia berada, ia adalah kebanggaanku, mahar dan hak warisnya tidak akan berkurang sedikit pun. Nina menatap ayahnya dengan heran. Ayah, apakah ini berarti ayah menerima hubunganku dengan Budi? Ya. Abdullah tersenyum dan berkata, tapi ayah punya satu syarat. Syarat apa? Tanya Nina cemas. Kalian harus mengunjungi kami di Saudi setiap tahun. Setidaknya sekali setahun, kata Abdullah, dan ayah berharap di masa depan, cucu-cucu ayah akan belajar budaya Arab dan Indonesia sekaligus. Nina memeluk ayahnya dengan gembira. Tentu saja bisa. Terima kasih, ayah. Budi juga mengucapkan terima kasih kepada mertuanya. Terima kasih atas pengertian dan dukungan Anda, Tuan. Saya akan menjaga Nina dengan baik dan akan menghormati tradisi dan budaya Anda juga. Keesokan harinya, Abdullah memutuskan untuk memperpanjang masa tinggalnya di Indonesia. Ia ingin lebih mengenal tempat yang telah membuat putrinya begitu jatuh cinta. Pada minggu berikutnya, Budi dan Nina mengajak mereka mengunjungi Monas dan Kota Tua di Jakarta, berlayar di sekitar Kepulauan Seribu, bersantai di pantai Bali yang indah, dan juga merasakan udara sejuk di Puncak, Bogor. Abdullah terpesona oleh keindahan alam yang kaya dan warisan budaya yang mendalam di Indonesia. Ia menemukan bahwa meskipun Indonesia beriklim tropis, negara ini memiliki sumber daya pariwisata yang melimpah, infrastrukturnya lengkap, kualitas penduduknya tinggi, dan lingkungannya terawat dengan baik.
Di sini jauh lebih baik dari yang aku bayangkan, kata Abdullah kepada istrinya. Tidak heran Nina tidak ingin pergi. Fatma setuju. Ya, orang-orang di sini sangat sopan, masyarakatnya hidup, dan terasa sangat aman. Dan lihatlah betapa bahagianya Nina. Pada hari terakhir sebelum kembali, Abdullah menawarkan untuk memberikan hadiah kepada pasangan muda itu. Nina mengira ayahnya akan memberikan sejumlah besar uang dan hendak menolaknya, tetapi tidak disangka Abdullah berkata, ayah memutuskan untuk berinvestasi di sebuah perusahaan teknologi di Jakarta, yang berspesialisasi dalam penelitian dan pengembangan teknologi energi bersih untuk kendaraan. Budi, ayah harap kamu bisa menjadi konsultan teknisnya. Budi bertanya dengan heran. Mengapa energi bersih, Tuan? Abdullah tersenyum dan menjelaskan, minyak suatu saat akan habis. Masa depan adalah milik energi terbarukan. Arab Saudi harus bertransformasi, dan kemampuan teknologi Indonesia dapat membantu kita mencapai tujuan ini. Ini adalah kerjasama yang saling menguntungkan. Nina menatap ayahnya dengan haru. Ia tahu ini adalah cara ayahnya mendukung mereka, dan pada saat yang sama, juga memikirkan masa depan Arab Saudi. Sebelum berpisah, Abdullah berkata kepada putrinya, ayah bangga padamu, kamu telah menemukan cinta sejati dan menemukan nilai dalam hidupmu sendiri. Ini lebih penting daripada kekayaan apapun. Sementara itu, Fatma memeluk putrinya dan berbisik, apakah kamu benar-benar tidak menyesal meninggalkan kemewahan dan rumah besar itu? Nina menjawab dengan tegas, tidak menyesal sama sekali, Bu. Kebahagiaan sejati bukanlah tinggal di istana yang megah, tetapi bersama orang yang dicintai dan menjalani hidup yang bermakna. Di Indonesia, aku menemukan kebahagiaan seperti itu. Setelah mengantar orang tuanya pulang, Nina dan Budi kembali ke apartemen kecil mereka yang hangat. Budi berkata dengan haru, tidak kusangka mertuaku akhirnya menerima kita, bahkan mau bekerja sama denganku. Nina tersenyum dan berkata, itulah kekuatan cinta. Ia bisa melintasi perbedaan budaya, menghancurkan prasangka, dan menciptakan keajaiban. Kamu telah meninggalkan begitu banyak hal untuk datang ke Indonesia. Apakah itu sepadan? Tanya Budi dengan serius. Nina memandang pemandangan malam Jakarta dari jendela, dan menjawab tanpa ragu, tentu saja sepadan. Di sini, aku menemukan diriku yang sebenarnya dan menemukan cinta sejati. Indonesia memberiku kebebasan dan keramahan yang tak ternilai. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan uang. Setahun kemudian, Nina mendirikan sebuah pusat pertukaran budaya di Jakarta untuk mempromosikan saling pengertian antara dunia Arab dan Asia Tenggara. Proyek penelitian dan pengembangan Budi meraih kesuksesan besar dan mendapat pengakuan internasional. Mereka membeli rumah yang lebih besar di Jakarta, tetapi tetap menjalani kehidupan yang sederhana dan memuaskan. Abdullah dan Fatma akan datang untuk tinggal di Indonesia selama sebulan setiap tahun, dan mereka perlahan-lahan jatuh cinta pada cara hidup dan budaya masyarakat di negeri ini. Perusahaan energi bersih Abdullah meraih kesuksesan baik di Indonesia maupun di Arab Saudi, menjadi model kerjasama antara kedua negara. Kisah cinta yang melintasi budaya dan kekayaan ini telah membuktikan bahwa cinta sejati tidak ternilai harganya, dan juga telah menghancurkan prasangka orang terhadap budaya dan model pembangunan ekonomi yang berbeda. Meskipun Indonesia tidak memiliki kekayaan minyak seperti Arab Saudi, industri yang maju, masyarakat yang ramah, dan gaya hidup berkualitas tinggi telah menciptakan nilainya yang unik. Nina pernah berkata dalam sebuah wawancara dengan seorang jurnalis, saya tidak meninggalkan kekayaan, tetapi saya memilih bentuk kekayaan yang lain, cinta, kebebasan, dan jati diri yang sejati. Di Indonesia, saya menemukan semua itu, yang jauh lebih berharga daripada emas manapun. Dan begitulah. Kisah cinta seorang putri Arab dan seorang insinyur Indonesia tidak hanya mengubah nasib mereka sendiri, tetapi juga mendorong pemahaman dan rasa hormat antara dua budaya yang sangat berbeda. Terkadang, kekuatan cinta jauh lebih besar dari yang kita bayangkan. Nah, teman-teman, cerita hari ini berakhir di sini. Semoga kalian semua menyukainya. Kisah cinta yang melintasi budaya dan kekayaan ini
Jika menurut Anda luar biasa, jangan lupa untuk menyukai dan berlangganan saluran saya, serta tinggalkan komentar Anda di kolom komentar ya. Sampai jumpa lagi di lain waktu.